Coba sekarang, kalau yang sekarang nih nonton acara itu, Mas Beki memainkan musik itu, ya, sugesti Anda berbicara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Mas Beki masih ramai saja ya diperbincangkan. Sekarang belum surut, apalagi urusan metafaktanya itu tuh ya. Dan akhirnya ke beranda saya banyak sekali berita-berita yang masuk mengenai Mas Beki ini, termasuk kemudian masa lalunya, termasuk kemudian ternyata dia pernah diundang di stasiun televisi ya untuk membicarakan tentang metafakta 3 tahun yang lalu. Wah, pantesan dia kemudian dipercaya banyak orang, dia diundang di televisi, dia menciptakan musik metafakta dan sebagainya. Televisi itu kan salah satu legitimasi untuk orang seolah-olah percaya bahwa apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Kan itu dilegitimasilah oleh televisi, apalagi 3 tahun yang lalu, bos. Pantesan banyak orang yang percaya. Televisi yang melegitimasinya. Kayak kita lihat dulu nih pernyataan musik metafakta ala Mas Beki, kita tonton sama-sama dan kita tanggapi sedikit nanti ya. Boleh. Iya, Apa ini ada Mas Indra dan juga Mas Beki ya. Halo. Ini Sehat Dalam Metafakta Mas Beki. Oxytron ya Nana ya. Halo Mas Indra. Oke, kalau Waduh. misal tadi kita lihat Nana kayaknya udah matanya langsung berbinar ya. Benar. Ini mendengarkan musiknya tuh rasanya gimana gitu hati ya pemirsa. Kenapa bisa seperti itu nih Oxytron nih Mas Indra, Mas Beki, siapa yang mau jawab terserah boleh. Ya, jadi ini istilahnya penemuan teknologinya Mas Beki. Penemuan Jadi, berarti Mas Beki yang menemukan ini teknologi ya. Oxytron ini. Jadi di mana dengan sound tertentu, dengan bunyi-bunyian tertentu ya, dari synthesizer ya, dengan teknologi digital kita bisa dengan bunyi-bunyian tadi meresonansi udara. Meresonansi udara. Mas oke. Beki yang nemuin itu. Yang menemukan tekniknya ada Mas Beki. Ketemunya gimana caranya? Lagi main do gitu. Oh, udaranya begini gitu. Enggak kan? Jadi sebenarnya awal saya meriset tentang bagaimana gelombang suara yang dihasilkan dari musik itu dia bisa menginteraksi dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Bermanfaat bagi kesehatan. Iya. Tahun berapa itu Mas? Itu sekitar tahun 2012. 2012. Ya, Oke, saya kalau awal tidak- mulai ya. Awal itu terus kemudian saya kembangkan lagi lebih ke ranah saya meriset frekuensi dari chord yang sudah saya pelajari. Jadi karena memang saya yakin di situ ada nilai-nilai tertentu yang isinya memiliki valuable ya. Ya, jadi ada fungsi-fungsinya. Akhirnya ditemukan fungsi. rumus-rumus. Oh, jadi ada rumusnya Zah. Ada. Nah itu dia yang biasanya kalau misalnya kita menciptakan sesuatu itu pemirsa lebih banyak ke bagaimana latar belakang itu bisa terjadi. Apakah dari keluarga yang sakit akhirnya Iya. menciptakan sebuah alunan musik atau seperti apa sih awalnya? Enggak, jadi kalau saya secara pribadi sih memang saya salah satu hobi saya itu meriset tentang ilmu kesehatan. Oke. Oh, sebenarnya malah hobinya riset ilmu kesehatan. Iya. Oh gitu. Larinya akhirnya sampai ke musik. Iya. Ternyata ada satu hubungan yang sama antara musik dan juga kesehatan. Iya, betul. Oke. Kira-kira kalau misalnya kesehatan nih Mas Beki apa kesehatan tuh misalnya gimana? Pusing-pusing kah atau sakit Bisa perut hilang kah? seketika langsung Iya. dengan Bisa. Iya. Ini bedanya sama piano-piano yang dimainkan Yang sama Ayu. Ayu. Aha. Sebenarnya sama. Masa sih coba ah? Aduh ya ampun, hilang pusingku. Hilang. Oh beda ya, Oh, enggak bukan ya. ya, Oke, bukan. oke. Bukan Sama ya. sebenarnya basically. Sama. Apa yang membedakan dengan tambahan-tambahan ini atau seperti apa, Mas? Jadi gimana ya? Jadi kalau Coba misalnya gini deh gampangnya, kalau misalnya orangnya gampang pusing, alunan nadanya gimana gitu? mungkin kalau semacam itu kan pusing itu kan hubungannya dengan Kepala. kadar oksigen dalam otak ya. Oh iya betul. Nah kemudian ketika saya menemukan pertama kali oksitron ini, itu dia langsung meresonansi gelombang itu langsung
kita tangkap melalui telinga langsung masuk ke. Boleh dicontohin nggak sih Mas? Boleh. Iya. Kayak gimana? Ini Nana Maksudnya nanya soal pusing ya, Nana ya? Iya. Kalau pusing, tapi kalau pusing tanggal tua agak susah kayaknya. Agak susah. Agak Itu susah. memang masih Itu beda nunggu lagi. tanggalnya baru pusingnya hilang Oke. gitu. Kalau Gimana tuh pusing Mas? apa dulu nih Mas? Misalnya, Aku. Terserah mau Mas Indra, Mas Beki silakan. apa aku aja nih? Makin pusing yang ada ya. Pusing biasanya ini nunggu transferan ya. Iya, kalau nunggu itu udah transferan, bener. ilmiah, sembuh sendiri kayaknya. Oke ini misalnya pusing ya. Ini ke kepala berarti ya. Nah, Ini yang kekurangan menyerang oksigen di di kepala. kepala. Tapi kita harus main komposisi gitu, harus main lagu. Oke, Oh, harus misalnya nggak? boleh. Iya. Boleh nggak apa-apa Mas dimainin lagu juga? Emang di boleh. sini ada yang pusing? Saya pusing banget Iya, ini, Reza sumpah. gampang Benar. pusing. Pusing, Ini karena pusing RR semua itu- ini. Iya, Glady karena- pusing, Lintang betul, pusing, pusing semua. banget. Nadia pusing semua, Mas. Oke coba ya ini. Sembuh hilang langsung. Belum. Belum, Pak. Oke, oke. Belum. Coba ya. Oke. Nah, itu dia Nana. Gimana pusing hilang, masalah baru timbul ya? Iya, enggak ya? benar. Masalah Jadi baru memang kalau timbul. misalnya saya mendengarkan di kepala masih terus terngiang-ngiang alunan-alunannya begitu ya Mas ya? Inikah Oke. Iyalah, bagaimana orang tidak kagum kepadanya, bagaimana orang kemudian tidak berpikiran jenius kepadanya. Dia menciptakan ini musik metafakta yang bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Pastilah banyak yang mengkagumi. Tapi gini, saya menarik sekali ketika ada musik metafakta kayak gini tuh ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalaupun benar bahwa musik itu metafakta ya khususnya, itu menyembuhkan pusing dan sebagainya, saya kira itu urusan sugesti aja. Itu yang pertama, urusan sugesti aja. Urusan sugesti. Makanya kadang-kadang kan kita sering menjumpai orang itu, kenapa sakit? Dokter mengatakan, coba pikirannya dibenahi. Pikirannya dibenahi, itu gara-gara banyak pikiran. Dan saya yakin, masih meyakini sampai hari ini, sumber utama penyakit itu pikiran. Sumber utama nih ya. Sumber utama penyakit itu pikiran. Coba, kalian pernah gak menemukan orang gila sakit? Pernah gak menemukan orang gila sakit? Dia lancar-lancar aja kan? Mau makan apapun ya dia santai-santai aja hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak menyimpan pikiran di makanan yang dia makan itu sebagai sumber penyakit. Karena tidak punya pikiran itu, akhirnya yang dia makan itu serasa sehat aja meskipun di tong sampah makannya. Jadi sumber utama penyakit itu, penyembuh itu ya pikiran, sugesti. Coba sekarang, kalau yang sekarang nih nonton acara itu, Mas Beki memainkan musik itu, ya, sugesti Anda berbicara apa ketika nonton musik, mendengarkan musik yang Mas Beki dan kawannya itu di pinggirnya mainkan? Sugesti Anda berbicara apa? Jijik kan lihatnya? Ingin maki-maki kan lihatnya? Bukan malah
ada rasa nyaman di kepala kan, ketika bahkan sebelum mendengarkan musik melihat mukanya aja Mas Beki ingin memaki-maki kan. Sugesti kita sudah tercipta itu. Karena sekarang sudah apa namanya, kemarin DPO, kemudian ditangkap aparat kepolisian, kemudian apa namanya, santriwati sudah berbicara bagaimana kemudian sikapnya mencabuli dan sebagainya. Sugesti kita sebelum mendengarkan musiknya, ketika melihat mukanya aja sebelum mendengarkan musiknya udah nafsu duluan. Sugesti ya, bukan malah sekarang kalau mendengarkan musik Metafakta nih, bukan malah sembuh, malah ingin maki-maki kita. Sugesti kita karena seperti itu. Jadi urusan sugesti aja. Makanya ada hadis kudus itu yang mengatakan, ana inda abdi doni, saya itu tergantung prasangka hamba saya, kata Allah. Kalau prasangka hamba saya baik kepada saya, maka saya akan baik kepada hamba itu. Kalau prasangka hamba itu buruk kepada saya, maka orang itu juga akan dibuat buruk sama saya. Kan gitu. Makanya ada ucapan di dalam agama Islam itu, sebagai umat Islam kita harus husnudon kepada Allah. Apapun ketentuan Allah, kita harus husnudon. Jangan sampai suudon kepada Allah. Karena dimulai dari prasangka baik itulah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena ana inda abdi doni, Allah itu tergantung prasangka kita. Begitupun sama sugesti kita, tubuh kita itu tergantung sugesti kita. Bagi saya, kalau sugesti kita buruk kepada badan kita, maka kemungkinan akan sering sakit. Kalau sugesti kita baik kepada badan kita, insya Allah bakal sehat. Ya, Allahul muwaffiq lakum min thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.